Kembali ke masa SMA dulu, Yomin gak sengaja menemukan kupu-kupu yang baru mau keluar dari kepompongnya. Dan entah pernah belajar biologi atau tidak, Yomin malah membantu melepaskannya dari kepompong, mengira itu dapat menyelamatkannya. Padahal kan melepaskan diri sendiri dari kepompong adalah bagian dari proses kupu-kupu untuk menguatkan sayapnya. Jadinya kupu-kupu yang indah itu pun hanya terbang sebentar lalu meninggal. 시민성 난독증입니다. 전환장애 또는 스트레스성 인지장애로 볼 수 있습니다. Ya, ternyata saat itu Yomin menderita disleksia aneh yang membuatnya kesulitan membaca. Penyebabnya bukan karena otaknya nggak mampu, tapi karena stres akademis berkepanjangan. Ya, ibunya selalu memaksanya belajar tanpa henti. Padahal kan manusia juga butuh berproses sama seperti kupu-kupu itu. Beralih ke kasus baru di mana supir truk bernama Doko lagi ngopi. Sayangnya ia nggak sadar dengan kawannya yang mencampur wine ke dalam kopi itu. Alhasil saat nyetir ia pun mulai mabok lalu. Untungnya ia masih sempat ngerem di mana ibu korban tiba-tiba teriak macam orang kesurupan, mengira anaknya ketabrak. Padahal kan jelas terlihat kalau truknya berhenti sebelum menyentuh si anak. Anehnya anak itu nggak bisa berdiri seperti orang yang benar-benar sudah ditabrak, sehingga anak itu pun segera dilarikan ke rumah sakit. Sementara Doko langsung ditangkap setelah terdeteksi minum alkohol, membuatnya sangat bingung karena merasa nggak pernah mabok. Nah, setelah diperiksa, dokter juga bingung karena nggak ditemukan cedera apapun di tubuh korban. 이런 내부 손상은 보통 외부 충격으로 나타나는데 Ibu bernama Sangmi ini sih nggak percaya, tapi polisi tiba-tiba menghubungi, menjelaskan kalau di CCTV anaknya tidak ditabrak, membuatnya nangis histeris. Gak mau tahu, pokoknya supir itu harus bertanggung jawab. Karena itu, ia pun menyewa jasa Lee Enseo, yang pastinya Yulim akan membela pihak tergugat. Di saat yang sama, Musang manja ini ngadu ke bapaknya tentang Sokon yang berani mengganggunya, membuat Sang Chol kesel aja, tapi biar anaknya gak ngambek, ia pun memanggil Sokon menghadap. Jadinya, si Musang keluar dengan wajah sombongnya, mengira Sokon akan dikirim ke kantor cabang. Padahal mah, Sang Chol menyampaikan sesuatu sambil tersenyum yang entah apa itu. Singkatnya, mereka pun menemui dokter korban yang menjelaskan tentang efek nosebo, yaitu kondisi di mana individu mengalami rasa sakit yang nyata karena keyakinan atas rasa sakit itu, padahal tidak terjadi apa-apa. Ya, hal yang sama pernah terjadi di tahun 50-an di mana seorang ABK terjebak di dalam kontainer pembeku dan kedinginan hingga meninggal. Padahal faktanya kontainer itu sedang rusak. Artinya yang menyebabkannya meninggal bukan karena kedinginan, tapi karena pikirannya atas kedinginan tersebut. Nah, bingung dengan kasus itu, Yomin pun menemui para saksi yang juga bingung dengan kejadian itu. Padahal jelas terlihat kalau truknya tidak menabrak. 애가 멀쩡하더라고. 피도 안 흘리고. 근데 갑자기 얘가 또 다리를 못 움직이고. Nah, entah karena apa mereka malah tertidur di kantor, termasuk Yomin. Lihat aja tuh wajahnya yang penuh dengan tinta koran, sehingga Sokon pun memberi sapu tangannya. Lah, malah dibalikin dong, kan si Sokon gak mau menerima bekas ilernya. Jadi mereka lembur akibat si Musang memberikan tugas penting, membuat Wati tertawa karena tugas yang dimaksud sudah selesai minggu lalu. Yah, Musang itu mengerjai mereka sebagai bentuk balas dendamnya kepada Sokon. Namun Sokon malah gak peduli. Toh yang terpenting sekarang mereka harus membahas kasus aneh itu. Yomin pun menjelaskan kesaksian di TKP, termasuk si Sangmi yang teriak macam orang kesurupan karena mengira anaknya ditabrak. 그게 충동 위협이었는지. 엄마의 과잉 반응이었는지. Ya, ada dugaan kalau apa yang dialami korban adalah karena respon berlebihan dari ibunya. Tapi wajar sih jika Sangmi sangat panik. Toh dia adalah sosok ibu yang sangat sayang kepada anaknya. Nah, saat mereka ingin keluar, Musang yang lewat malah menegur. Harusnya tuh Sokon memberi hormat kepadanya setelah bapaknya menegur kemarin. Tapi Sokon jelas gak peduli karena berurusan dengan Musang ini sama saja dengan buang-buang waktu. Udin sih bingung dengan apa yang dimaksud Musang tadi, sehingga Sokon cerita tentang pertemuannya dengan Sang Chol. Ya, saat itu Sang Chol justru meminta Sokon untuk mengganti posisinya sebagai pimpinan di sana. Tapi Sokon malah menolak. Alasannya karena sebagai orang yang gak ada hubungan darah dengan pendiri, ia pasti akan selalu diserang. Mulai menyinggung bagaimana kelakuan tikus-tikus di sana,
khususnya komplotan si Musang yang hobinya makan gaji buta. Kembali ke sekarang, Doyun tiba-tiba marah akibat Hyomin menolak tugas darinya, sehingga Hyomin menjelaskan ke Udin kalau Doyun meminta bantuannya menulis opini, tapi nggak mau nama Hyomin ditulis sebagai sumbernya. Udin sih ngerti kalau Hyomin benar, tapi daripada berurusan dengan orang gila itu, ia pun mengajak Hyomin segera keluar. Namun seperti biasa, Hyomin menolak sebelum masalah mereka beres. 외국 목방이 한 말 따라하고 싶지 않지만 이거 직장 내 괴롭힘입니다. Sehingga Sokon pun segera mengajak Hyomin ikut rapat biar Doyun gak bertambah murka. Nah, sesampainya di Lee Enseo, Songchan ternyata sengaja mengubah jadwal rapat lebih awal agar dapat mengintervensi si Doko. Memaksanya untuk minta maaf di hadapan Sang Mi dan mengakui kesalahannya. Namun, ya, untuk mereka datang tepat waktu, karena jika Doko mengakui kesalahan, maka ia juga mengakui gugatan perdata dengan ganti rugi 200 juta. Di mana Sokon pun menjelaskan bahwa Doko gak bersalah atas kasus tersebut. Toh Songchan gak dapat memberikan bukti hukum kalau Doko lah yang menyebabkan korban terbaring di rumah sakit. Membuat Songchan gak bisa apa-apa selain melawannya di pengadilan nanti. Singkatnya, sidang pun dimulai di mana Sokon memberi kesempatan ke Hyomin untuk menjadi salah satu pembela. 원고 측 대리인은 원고의 의학적 상태를 야기한 원인이 충돌 위협이었다는 어떠한 근거도 Ya, atas dasar nggak ada bukti pasti, maka Hyomin meminta pemeriksaan psikiater atau kondisi mental penggugat. Dan karena Songchan memang nggak dapat membuktikan, ia pun terpaksa setuju. Nah, sambil menunggu sidang lanjutan, Hyomin pun segera ke rumah sakit untuk mencari info. Namun dokter korban kini nggak mau memberi keterangan. Untungnya, ia nggak sengaja bertemu si Sola, sehingga ia pun cerita kasus tersebut. Dan hal itu membuat Sola curiga. Apa jangan-jangan korban kena hipokondria, yaitu gangguan kecemasan saat seseorang percaya bahwa dirinya sakit parah. Penjelasan itu membuat Hyomin tersadar sesuatu, sehingga ia pun buru-buru menjelaskan kepada Sokon. Intinya, kecurigaan awal mereka benar kalau penyebab dari semua itu karena ibu korban yang hiperprotektif. Nah, ketika pulang, Songchan ternyata menunggunya sejak tadi. Minta maaf karena ia ternyata nggak bisa melupakan Hyomin. Tapi kan Hyomin sudah nggak punya rasa lagi. Meminta buaya ini nggak pernah menemuinya, kecuali urusan kerja. Masalahnya, sudah capek ngurusin buaya, ia malah nggak menemukan piring kesayangannya. Di mana Ji-un berkata kalau tadi ibu Hyomin datang dan membuang piring buluk itu. Namun, 내 그릇을 왜 엄마가 버리냐고. ya, Hyomin yang marah langsung melabrak ibunya. Berkata apakah ibunya nggak puas membuang saudaranya yang tidak sempurna hingga harus membuang piring kesayangannya. Ibunya sih bingung karena itu hanyalah sebuah piring. Tapi bagi Hyomin, sikap ibunya lah yang jadi masalah. Menganggap kalau ibunya juga akan membuangnya jika dirinya cacat. Jadi sekarang ia meminta ibunya nggak datang ke rumahnya lagi. Ya, durhaka sih, tapi mau diapa jika Hyomin nggak suka dengan sifat ibunya yang seperti itu. Singkatnya, sidang lanjutan pun dimulai di mana Sokon mendatangkan psikiater anak yang sudah memeriksa psikologi korban. Di mana psikiater ini menjelaskan bahwa korban mengalami hipokondria akibat pengaruh ibunya. Atau sederhananya nih, anak itu tak bisa membuat penilaian independen yang berseberangan dengan kata-kata atau tindakan ibunya. Jelas dong, Sang Mi nggak terima, tapi Sokon langsung memutar ulang CCTV. Bagaimana saat truk berhenti, korban masih berdiri. Tapi ketika Sang Mi berteriak histeris, korban langsung tumbang. Gak terima atas hal itu, Songchan pun maju melakukan pemeriksaan silang. Bertanya apakah diagnosis itu dapat dibuktikan, sehingga psikiater pun menjelaskan tentang satu-satunya cara yang terbukti akurat, dan ia sudah membuktikannya. Jadi sebelumnya ia sudah mengetes beberapa anak untuk menyebutkan angka mana yang diagramnya paling panjang. Tapi sebelum menjawab, ibunya disuruh untuk sengaja memilih yang salah, dan semua anak seusia korban gak mengikuti jawaban ibunya, tapi memilih jawaban yang benar. Berbeda dengan korban yang mengikuti jawaban salah ibunya. 엄마가 제시한 오답을 실제 정답으로. Nah, giliran Sokon yang bertanya apa pekerjaan Sang Mi, dan karena sudah kesal, Sang Mi menjawab apa adanya. Kalau dulu dia adalah seorang akuntan, tapi setelah anaknya lahir, ia berhenti kerja agar bisa fokus membesarkan anaknya. Toh suaminya kerja di Kanada, jadi ia nggak masalah soal uang.
Ya, Sang Mi ingin menunjukkan kalau dirinya tuh sangat sayang kepada anaknya. Jadi bagaimana mungkin ia memberikan pengaruh buruk kepada sang anak? Padahal itulah sumber masalahnya. 51개월 된 아이한테 아직도 젖을 물린다. Ya, saking super sayangnya, Sang Mi masih menyusui anaknya yang sekarang sudah berumur 4 tahun. Selain itu, Sokon juga telah memeriksa pihak sekolah kalau awalnya korban gak mau berpisah dengan ibunya. Tapi setelah beberapa hari, korban mulai gak masalah dengan itu dan mulai menyesuaikan diri dengan anak yang lain. Namun setelah hari itu, korban tidak masuk sekolah dalam waktu yang lama. Artinya, Sang Mi yang terlalu over sayang kepada anaknya menyebabkan anaknya menderita hipokondria. Namun, 당신이 도대체 뭘 안다고? ya, Sang Mi tentu marah. Bagaimana mungkin ia dituduh sebagai ibu jahat, padahal ia hanya ingin memberi semua yang dimilikinya biar anaknya tumbuh dengan baik. Tapi 몽골은 평생 불구로 살아갈 수도 있어요. 이상미 씨의 집착과 과잉보호 때문이지 피고 때문이 아닙니다. ya, terlalu over juga nggak baik karena itu akan menghalangi anak untuk berproses. Sama seperti kupu-kupu itu yang dibantu lepas dari kepompongnya, membuat Sang Mi hanya bisa nangis, tersadar kalau itu memang kesalahannya. Nah, kemenangan kasus itu membuat teman-temannya pada bangga, membuat mereka teringat bagaimana Hyomin ingin menjadi pengacara. Jadi dulu Hyomin sangat membenci pengacara karena ibunya yang dulu masih berprofesi sebagai pengacara kadang membela orang jahat. Namun suatu hari mereka melihat ayah Ji-un berjalan pincang akibat kecelakaan kerja. Tapi ayahnya nggak bisa apa-apa karena nggak mungkin menggugat bosnya. Karena itu Hyomin pun meminjam setelan ibunya untuk nyamar sebagai pengacara. Tujuannya untuk menekan bos ayah Ji-un biar bertanggung jawab atas kecelakaan kerja itu. Untung Hyomin sering melihat bagaimana ibunya menjadi pengacara, sehingga ia pun dengan lihai menekan, termasuk menyebutkan semua pasal yang dilanggar. Jadinya daripada usahanya ditutup, si bos terpaksa memberikan ganti rugi. Makanya Ji-un yang hidup miskin bisa kuliah musik dengan uang itu dan jadi penulis lagu seperti sekarang. Singkatnya, ketika lembur bersama, Hyomin lagi-lagi curhat tentang saudaranya, di mana ia selalu menganggap ibunya membuang saudaranya. Tapi setelah kasus kemarin, ia pun tersadar bahwa ibunya juga manusia biasa yang gak luput dari kesalahan. Dan ia mulai berusaha memahami itu, membuat Sokon terdiam, karena itu mengingatkannya dengan masa lalu. Jadi, waktu masih bersama dengan istrinya, ia yang pulang kerja gak sengaja menemukan tespek garis 2, membuatnya sangat senang, segera memeluk sang istri. Namun, 끔찍이 봤어. ya, Yona menghindar karena sejak awal menikah ia nggak ingin punya anak dan saat itu ia sudah menggugurkannya dan itulah salah satu penyebab mereka bercerai. Sokon sih berusaha menerima seperti yang dilakukan Hyomin, tapi gimana mau ikhlas jika mantannya itu malah menikah dengan temannya bernama Wonjun dan hidup bahagia bersama si Panjul.